Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Mahmudah. Pada video kali ini, saya akan berbagi cerita tentang 10 negara yang mengelola sampah terbaik di berbagai mancanegara. Berbicara sampah pastinya akan membuat kita merasa menjijikan, bau, kotor, kumuh, dan lain-lain. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai negara mana saja yang baik dalam pengelolaan sampah. Karena jika sampah dikelola dengan baik, bisa membuat lingkungan menjadi nyaman. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe bagi yang belum ya. Yuk, langsung kita bahas. Pertama, Jepang. Negeri matahari terbit ini memang dikenal sebagai negara yang maju dengan etikat pekerja masyarakatnya yang layak dicontoh. Tidak hanya itu, ternyata pengelolaan sampah di negara ini pun menjadi contoh yang patut untuk ditiru di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di negara ini, masyarakat diajarkan untuk mandiri dalam pengelolaan sampah, dan para penduduknya pun sudah memiliki kesadaran tinggi untuk tidak menumpuk sampah. Setiap rumah di Jepang tidak bisa membuat sampah ke dalam satu kantong saja, karena harus dimasukkan ke dalam kantong terpisah. Bahkan ada yang mengharuskan sampai dimasukkan ke dalam kantong yang transparan loh. Di Jepang bahkan diharuskan untuk membuka plastik, merek botol, dan tutup botol sebelum membuang botol kosong ke dalam tempat sampah. Kedua, Jerman. Meski sampah dibuang di negara ini tidak bisa dikatakan sedikit bila dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, namun Jerman mengelola lebih dari 65% limbah mereka dengan sempurna. Jerman memiliki peraturan sampah yang sama rumitnya dengan Jepang, meski tidak seheboh Jepang yang bahkan memiliki buku tebal untuk aturan pembuangan sampah. Jerman setidaknya memiliki 10 jenis tempat sampah yang tersebar di seluruh penjuru negara. Di negara Jerman ada 4 macam tempat sampah sesuai fungsinya. Pertama, sampah sisa makanan berwarna coklat. Kedua, sampah kertas atau karton berwarna biru. Ketiga, sampah rumah tangga berwarna hitam. Dan yang keempat adalah sampah kemasan berwarna plastik kuning. Kalau ada kesalahan, sampah tersebut tidak akan diambil oleh petugas dan pemilik sampah akan mendapatkan surat teguran dari pemerintah. Selain itu, ada lagi sampah yang harus dipisahkan, yaitu sampah botol kaca dan batu baterai yang sudah habis pembuangan. Sampah botol juga dipisahkan sesuai warnanya, misalnya sampah botol berwarna putih atau bening. Ketiga, Swedia. Swedia punya sistem pengelolaan sampah yang canggih, dilansir The Huffington Post. Mereka menerapkan manajemen sampah dengan konsep Waste to Energy atau WTI. Limbah rumah tangga diolah lewat proses pembakaran uap panas yang dihasilkan proses pembakaran. Ini lalu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kemudian, listrik didistribusikan ke rumah-rumah di seluruh negeri. Pembangkit listrik berbahan bakar sampah ini telah memasak kebutuhan panas bagi 950.000 rumah tangga dan memenuhi kebutuhan listrik bagi 260.000 rumah tangga di seluruh Swedia. Pemerintahan menyediakan fasilitas dan memberikan insentif untuk memilah-milah sampah sesuai jenisnya. Tempat sampah ada banyak jenisnya. Tempat sampahnya pun menarik, lebih mirip lemari dengan keadaan bersih dan tidak kumuh. Di tempat sampah umum juga dikelompokkan sesuai jenisnya, yaitu sampah organik, plastik kertas, kaca, dan logam. Saking majunya, negara satu ini sampai dinyatakan kekurangan sampah dan dinyatakan sebagai satu-satunya negara mengimpor sampah di dunia. Jumlah sampah yang tak bisa didaur ulang di Eropa rata-rata adalah 38%. Namun, Swedia berhasil membuat angka tersebut menjadi hanya 1% saja karena begitu hemat dalam pengelolaan sampah. Negara Skandinavia ini sebagai menerima impor sampah untuk dikelola mereka. Luar biasa ya bagi Swedia. Impor sampah ini berguna untuk negaranya dan juga negara lain. Mereka bisa semakin mengembangkan sampah mereka dan negara lain bisa mengurangi sampah mereka.
Keempat, Belanda. Belanda memiliki kenangan buruk mengenai sampah. Pasalnya, di abad 17 hingga 19 Belanda dikenal karena tingginya jumlah sampah yang tak dikelola dan banyak penduduknya yang terserang penyakit. Saat ini, mereka sudah menerapkan sistem pembakaran sampah yang cukup modern, sehingga pembakaran sampah tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Tenaga akan sampah sepertinya membuat negara ini bangkit dan memerangi tempat tersebut. Kelima, Korea Selatan. Cara warga Korea Selatan membuang sampah termasuk unik. Mereka memiliki kantong kresek khusus untuk sampah. Setiap kantong mempunyai warna yang berbeda-beda untuk membedakan jenis sampah yang dibuang. Selain itu, sudah tertera informasi mengenai wilayah di mana Anda tinggal. Jadi, kalau membuang sampah sembarangan, sudah pasti dapat dilacak keberadaannya. Lalu, mereka memiliki 3 kategori sampah yang berbeda, yaitu sampah makanan, sampah yang bisa didaur ulang, dan sampah lain-lain. Yang tidak bisa masuk ke dalam 2 kategori itu tinggal di apartemen. Biasanya ada 1 lantai yang digunakan untuk tempat membuang sampah. Ruangan pertama untuk membuang barang-barang besar seperti sofa, lemari, meja, dan sejenisnya. Ruangan kedua biasanya untuk sampah bekas makanan. Ruang ketiga untuk sampah daur ulang. Uniknya lagi nih guys, kalau ketahuan membuang sampah makanan yang masih tersisa, maka Anda harus membayar denda. Keenam, Inggris. Setiap rumah di Inggris diberikan 3 buah tempat sampah yang ukurannya sedang dan dengan warna yang berbeda pula. Pada warna hijau, coklat, dan biru ditutup masing-masing. Kotak sampah ini memiliki informasi sampah apa saja yang harus dimasukkan. Kotak sampah yang berwarna coklat hanya diperbolehkan untuk semacam daun, akar, ranting, gulma, bunga, sampah organik dapur semacam kulit kupasan buah, sampah sayuran, kertas karton, atau kardus bekas. Warna biru untuk botol kemasan plastik yang sudah tidak terpakai. Sedangkan warna hijau untuk mengisi sampah apa saja selain yang harus masuk ke biru dan coklat kecuali botol kaca. Ketujuh, Estonia. Negara ini dikenal sebagai negara yang cukup memiliki nama di bidang pengolahan sampah. Bagaimana tidak, dengan sampah yang jauh lebih sedikit dari Jerman, negara ini mampu mengelola 40% lebih dari limbah dengan baik. Estonia juga dipuja sebagai negara yang membuat sampah menjadi energi dan negara percontohan bagi negara-negara lainnya. Kedelapan, Austria. Sekitar 53,8% sampah di Austria tetap mencemari lingkungan karena didaur ulang. Semua ini berkat konstitusi Austria yang mewajibkan pemerintah pusat dan provinsi untuk berbagi tanggung jawab. Pengelolaan sampah menurut laporan pengelolaan sampah perkotaan oleh Badan Lingkungan Eropa, Austria punya tradisi lama mengelola limbah dari tempat pembuangan dan sudah lama punya sistem daur ulang. Sebagian besar limbah padat perkotaan sudah pasti didaur ulang atau dibakar. Kesembilan, Wales.
Kita sekarang pindah ke Wales dengan tingkat keberhasilan 52,2%. Sampah yang didaur ulang oleh negara konstituen Britania Raya ini menargetkan 70% sampahnya didaur ulang pada 2025 nanti. Wih, keren gak tuh targetnya? Negara Wales setelah mengatur sedemikian rupa pengelolaan sampahnya, termasuk membuang limbah tanpa mencemari lingkungan atau berdampak pada kesehatan manusia tanpa menyebabkan gangguan, dan tidak berdampak pada pemukiman sekitar atau tempat tertentu di sana sudah memulai mengenakan biaya tambahan untuk penggunaan kantong plastik sejak tahun 2011 dan menjadi negara pertama di konstituen Britania Raya yang menerapkan. Hai, hebat juga ya. Dan yang terakhir, ke-10, Singapura. Di Asia Tenggara juga ada negara yang jago dalam mengurus limbah mereka loh. Kita sekarang beralih ke Singapura. Bagusnya sistem pengelolaan sampah di Singapura sangat ditunjang oleh partisipasi aktif dari pihak sosmed. Juga ternyata guys, berdasarkan informasi dari Lembaga Kelingkungan Nasional Singapura, National Information Agency, ada sejumlah perusahaan swasta yang ditunjuk sebagai oblivious collectors. Mereka bertanggung jawab dalam proses pengumpulan sampah. Dalam periode 7-8 tahun, Singapura juga mulai mengandalkan metode waste to energy. Setelah sebelumnya masih akrab dengan penumpukan atau refill, transisi ini mereka lakukan karena mengingat lahan terbatas yang mereka miliki. Pengolahan sampah menjadi energi ini secara khusus diberlakukan untuk sampah plastik di sana. Negara-negara dengan sistem pengelolaan sampah yang baik menurut CDM. Menurut pendapat kalian, negara mana lagi nih guys yang bisa dicontoh Indonesia dalam hal pengelolaan sampah? Tulis di kolom komentar ya. Demikian video kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe bagi kalian yang belum tekan tombol jempol ke atas jika kalian suka dengan video ini, dan selalu bagikan info yang kalian tahu ke semua orang. Sampai jumpa.